Oke, di pembahasan kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang ya secara harfiah menopang dunia kita. Namanya mekanika tanah. Coba deh, pernah nggak sih kepikiran waktu kita lihat gedung-gedung tinggi, jembatan yang megah, atau bahkan rumah kita sendiri, apa sih yang bikin itu semua kokoh berdiri dan nggak ambruk? Jawabannya ada persis di bawah kaki kita. Dan ini bukan cuma soal tanah biasa loh, tapi ada satu disiplin ilmu rekayasa yang jadi fondasi dari ya hampir semua yang kita bangun. Nah, sekarang yuk kita mulai bedah dunia yang tersembunyi, tapi super penting ini. Bayangin aja, setiap gedung, jembatan, jalan, bahkan bendungan itu semuanya dibangun di atas tanah. Jadi, nggak ada satupun bangunan raksasa ini yang bisa berdiri tanpa perhitungan super teliti soal tanah di bawahnya. Bisa dibilang, mekanika tanah itu ilmunya fondasi dari segala fondasi. Dan ini serius banget loh, salah sedikit aja dalam analisis tanah, akibatnya bisa fatal. Kebanyakan ya kegagalan konstruksi itu akarnya dari sini, gagal paham sama material yang nopang semuanya. Jadi taruhannya tuh tinggi banget. Oke, kita luruskan dulu satu hal penting. Kalau seorang insinyur sipil ngomongin soal tanah, percayalah artinya itu jauh, jauh lebih dalam dari yang kita kira. Nah, ini nih definisi teknisnya. Buat insinyur, tanah itu material konstruksi. Coba bayamin, tanah itu kumpulan butiran-butiran padat, tapi di antara butiran itu ada rongga-rongga kecil. Rongga ini bisa keisi udara, air, atau dua-duanya. Nah, perilaku butiran sama isi rongganya inilah yang jadi kuncinya. Sifat-sifat inilah yang nanti nentuin apakah bangunan di atasnya bakal kokoh atau malah miring kayak menara Pisa yang terkenal itu kan? Jadi, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Buat kita orang awam, tanah ya buat nanam pohon. Tapi buat insinyur, tanah itu material rekayasa yang super kompleks. Mereka itu nggak lihat ini sebagai debu doang, tapi mereka lihat partikelnya, daya rekat antar partikelnya, sama seberapa kuat tanah itu nahan beban. Terus pertanyaannya, dari mana sih semua tanah ini asalnya? Percaya nggak percaya, semuanya itu berawal dari batuan. Iya, batuan yang keras dan kokoh itu. Jadi, pada dasarnya semua tanah di bumi ini asalnya dari salah satu dari 3 jenis batuan induk ini. Ada batuan beku yang asalnya dari magma panas yang mendingin, terus ada batuan sedimen, ini dari endapan yang numpuk dan mengeras selama jutaan tahun, dan yang terakhir batuan metamorf. Ini batuan yang berubah wujud karena kena tekanan dan panas yang luar biasa di dalam bumi. Proses terbentuknya ini namanya pedogenesis. Kalau disederhanain ceritanya gini. Awalnya kita punya bongkahan batu raksasa. Terus selama ribuan bahkan jutaan tahun batu ini kena cuaca. Pecah pelan-pelan jadi butiran-butiran yang lebih kecil. Nah, kumpulan dari butiran hasil pelapukan inilah yang akhirnya jadi tanah. Dan proses pecahnya batu ini ada 2 cara utama. Pertama, pelapukan fisik. Ini kayak dihajar terus-terusan sama alam, angin, air, es, perubahan suhu yang bikin batunya retak dan pecah jadi kecil-kecil. Terus yang kedua ada pelapukan kimia. Nah, kalau ini lebih kayak reaksi kimia. Bayangin aja kayak besi yang berkarat. Mineral di dalam batunya berubah karena bereaksi sama oksigen atau air asam. Oke, sekarang kita udah tahu tanah itu apa dan dari mana asalnya. Sekarang bagian serunya, gimana ilmu ini benar-benar ngebangun dunia modern kita. Intinya begini. Setiap kali kita lihat ada proyek konstruksi besar, mau itu gedung, jembatan, apapun, yakin deh, di balik itu ada para insinyur geoteknik yang udah ngabisin waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, cuma buat ngertiin tanah di situ. Ini bukan pilihan loh, ini wajib hukumnya. Contoh paling gampang, jalan raya yang kita lewatin tiap hari. Tebelnya aspal, kuatnya lapisan bawahnya, itu semua ditentuin sama seberapa bagus tanah di bawahnya. Kalau analisis tanahnya ngasal, ya jangan kaget kalau jalannya cepat bergelombang atau retak-retak. Atau contoh lain yang lebih masif, bendungan tanah. Buat bangun bendungan raksasa kayak gini, insinyur harus paham betul gimana cara madetin tanahnya biar kuat, gimana biar nggak gampang longsor, dan yang paling penting, gimana caranya air nggak merembes terus bikin bendungan jebol. Salah hitung sedikit aja, wah akibatnya bisa jadi bencana besar. Prinsip yang sama juga berlaku buat apapun yang dibangun di bawah tanah. Waktu kita gali terowongan MRT atau bikin dinding penahan di basement, kita harus tahu persis seberapa besar sih tekanan tanah dari samping dan atas. Nah, ngitung beginian ini, ya inilah jantungnya mekanika tanah. Nah, semua perhitungan rumit buat jalan, bendungan, terowongan, ini kan nggak tiba-tiba muncul dari langit ya. Ada orang hebat di baliknya. Ilmu modern ini dipelopori oleh satu tokoh kunci yang sampai sekarang dijuluki sebagai Bapak Mekanika Tanah.
Namanya adalah Carl von Terzaghi. Nah, definisinya di tahun 1948 inilah yang jadi tonggak sejarah. Beliau yang secara resmi ngerumusin disiplin ilmu ini dengan ngegabungin ilmu mekanika, hidrolika, dan geologi. Semuanya buat mecahin masalah-masalah di dunia konstruksi sipil. Jadi, kalau ada satu hal yang paling penting untuk kita ingat dari semua ini, yaitu jangan pernah lagi anggap tanah itu cuma permukaan yang pasif dan diam. Tanah itu material yang hidup, yang aktif. Dia bereaksi terhadap beban di atasnya, terhadap air, dan seiring berjalannya waktu. Memahami dan menghormati sifatnya ini, itulah kunci buat ngebangun peradaban yang aman dan awet. Sebagai penutup, coba deh sekarang lihat ke bawah, ke lantai yang lagi Anda pijak. Coba bayangin, di bawah sana itu ada tanah apa? Apakah itu pasir, lempung, atau mungkin sisa-sisa pelapukan batuan yang umurnya udah jutaan tahun? Fondasi tak terlihat itulah yang sekarang ini lagi menopang Anda dan semua yang ada di sekitar kita.